Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas perkenaan ibu-ibu mengikuti kegiatan kami pada hari ini, yaitu melakukan sesi berbagi aksi nyata tentang budaya positif. Saya di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 4 kelas 122 Kota Malang yang mengajar di SMK Negeri 3 Malang. Jadi pada kegiatan kali ini adalah salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak di paket modul 1 bagian keempat, yaitu tentang budaya positif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang budaya positif. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, bahwasanya seorang pendidik itu layaknya sebagai seorang petani, entah itu petani padi atau petani jagung, di mana para pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Berdasarkan analogi tersebut dapat kita kalau kita aktualisasikan kita sebagai guru, kita hanya dapat mempersiapkan siswa, mempersiapkan sarana dan prasarananya, memberikan ilmu, memberikan informasi, dan juga meminimalisir gangguan-gangguan yang mungkin akan dapat mengganggu proses pembelajaran. Sehingga sebagai seorang pendidik kita hanya bisa mempersiapkan. Pada kesempatan kali ini ada 7 subtema yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma tentang stimulus respon melawan teori kontrol. Yang kedua, arti disiplin. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, posisi kontrol. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Jadi dalam bagian budaya positif ini ada 7 subtema seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu mulai dari stimulus respon melawan teori kontrol hingga segitiga restitusi. Selanjutnya adalah teori kontrol. Nah, sebagai guru biasanya kita itu memiliki paradigma bahwasanya guru itu dapat mengontrol siswa atau murid. Yang kedua, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang ketiga, bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, bahwa ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Biasanya yang paradigma kita sebagai guru adalah guru itu adalah seseorang yang mampu mengontrol siswanya. Yang kedua, biasanya kita memberikan kritik kepada mereka dan membuat mereka merasa bersalah sehingga dapat menguatkan karakter mereka. Dan yang ketiga, bahwa penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, sehingga dan yang keempat adalah orang dewasa memiliki hak
memaksa. Jika kita melihat dari keempat paradigma ini, bahwasanya cenderung guru itu memiliki kontrol yang lebih tinggi dan kepada siswa, sehingga semuanya berasal dari guru yang dia yang menguatkan karakter, dia yang membuat siswa merasa bersalah apabila siswa itu melakukan kesalahan. Kemudian guru yang memberikan penguatan positif yang menurut guru itu efektif dan bermanfaat. Dan yang keempat, bahwasanya karena guru itu secara usia pasti lebih dewasa daripada siswa, maka terkadang kita merasa bahwasanya guru itu memiliki kontrol untuk memiliki hak untuk memaksa seseorang melakukan sesuatu atau meyakini sesuatu. Itu adalah paradigma yang biasanya itu kita tertanam dalam pikiran kita sebagai guru. Nah, dewasa ini sebenarnya ada perubahan paradigma, yaitu dari stimulus respon ke teori kontrol. Nah, misalkan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama kepada kita. Nah, perubahan itu menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi yang sebelumnya kita memaksa orang lain untuk setuju dengan pandangan kita, itu berubah menjadi kita yang seharusnya lebih mengerti apa sih pandangan orang lain terhadap tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal dalam setiap perilaku pasti memiliki sebuah tujuan. Itu tidak mungkin dia melakukan sesuatu jika dia tidak mempunyai motivasi dan memiliki tujuan untuk melakukannya, entah itu salah atau benar. Karena bagi mereka setiap apa yang mereka lakukan pasti dari keinginan dan tujuan mereka. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di paradigma yang lama itu orang lain bisa mengontrol saya, dan pada paradigma yang baru bahwasanya yang dapat mengontrol diri itu adalah diri kita sendiri. Orang lain tidak dapat mengontrol kita secara penuh. Mungkin mereka bisa memberikan perintah, tapi untuk kemerdekaan pikiran, kemerdekaan hati, setiap individu itu yang bisa mengontrol adalah individu tersebut. Kemudian juga ada paradigma selain kita bisa dikontrol, kita juga bisa, kadang kita juga merasa bahwa kita bisa mengontrol orang lain. Berangkat dari pemahaman sebelumnya bahwasanya tidak akan bisa seseorang itu mengontrol orang lain secara sepenuhnya. Pun kita sebagai guru bahwa kita juga tidak bisa mengontrol siswa secara sepenuhnya. Bahkan mungkin mereka hanya takut atau hanya di depan kita mereka mengikuti apa yang kita suruh, apa yang kita katakan, tapi secara sadar baik dalam pikiran maupun perasaan kita tidak bisa memastikan apakah itu memang tumbuh dari dirinya sendiri atau tumbuh dari kontrol yang kita berikan. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Berubah menjadi paradigmanya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Biasanya pada saat kita memberikan rujukan kepada siswa, tatkala misalkan anak disuruh, misalkan kalau saya refleksikan di sekolah kita di SMA Negeri Malang, misalkan menggunakan atribut secara lengkap, katakanlah menggunakan name tag dan pin. Nah, pada saat dibujuk gagal, kita memaksa. Nah, ini harus kalian pakai. Ini sudah peraturan sekolah harus dipakai. Bahwasanya hal itu memang mungkin berjalan sesuai apa yang kita inginkan, tapi apakah itu muncul dari kesadaran dan mereka menyadari apa fungsi dari menggunakan name tag dan pin. Sebenarnya secara identitas itu bukan berarti menggunakan name tag dan pin itu menunjukkan bahwa dia SMA 3 atau apa. Padahal kita memberikan pembelajaran bahwasanya sebagai manusia kita harus disiplin pada diri sendiri.
disiplin secara pribadi untuk menyepakati melaksanakan apa saja yang sudah menjadi kesepakatan. Nah, perubahan paradigma itu menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terkadang kita lupa bahwasanya kita tidak pernah melibatkan siswa dalam membuat peraturan-peraturan atau kesepakatan-kesepakatan yang berlaku di sekolah misalkan. Siswa hanya misalkan kamu nggak boleh datang terlambat, tapi tidak pernah kita ajak mereka berkolaborasi bagaimana sih caranya supaya tidak terlambat. Apakah hanya dengan peraturan kita bisa istilahnya membuat anak menjadi sadar bahwasanya kalau misalkan kita melakukan kolaborasi dan konsensus sehingga menciptakan kesepakatan, maka mungkin dari dalam dirinya mereka akan lebih lebih secara sadar menaati apa yang menjadi kesepakatan yang sudah dilakukan. Kemudian sering kita ajarkan kepada siswa bahwasanya model berpikir itu menang atau kalah, sehingga kita mengajak siswa untuk berkompetisi dan mengalahkan siswa yang lain. Kita mengajak siswa untuk mendapatkan nilai yang bagus, tapi secara tidak sadar mungkin kita bermotivasi untuk menjatuhkan nilai itu. Nah, dari sini diubah paradigmanya bahwasanya kita harus model berpikirnya win-win solution. Jadi antara pihak satu dan pihak yang lain itu sama-sama merasa menang, tidak ada yang dirugikan. Misalkan terjadi antara guru dan siswa. Nah, kita harus menemukan kira-kira solusi bagaimana yang dapat kita capai antara siswa dan guru itu merasa sama-sama dirugikan. Ini adalah perubahan-perubahan yang mungkin kedepannya perlu kita dorong agar dalam kita bertindak dan berlaku sehari-hari itu kita dapat menunjukkan bahwasanya kontrol itu dilakukan sebenarnya paling besar adalah dari dalam diri sendiri, bukan dari orang lain, karena berangkat dari apa yang saya sampaikan di awal tadi bahwasanya yang dapat mengontrol diri adalah dirinya sendiri, bukan orang lain atau bahkan orang lain mengontrol diri kita. Selanjutnya yaitu tentang disiplin positif. Makna disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang yaitu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju tujuan apa yang dia hargai. Jadi berangkat dari kata-kata secara bahasa, disiplin itu sebenarnya adalah orang menggali potensi dirinya menuju sebuah tujuan, dan tujuan tersebut adalah hal yang dia hargai. Namun terdapat pergeseran makna di dalam budaya kita bahwasanya disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, berangkat dari makna disiplin yang tadi sudah saya sampaikan bahwasanya apa yang kita lakukan selama ini, misalkan anak kita membuat peraturan di sekolah, setiap anak di SMK kita diberikan sebuah buku kepribadian siswa, di mana itu sudah kita tuliskan peraturan dari awal hingga akhir, dari anak datang hingga anak itu pulang. Setelah ada peraturan sekolah, setiap guru mempunyai persepsi yang berbeda tentang arti disiplin. Ya, misalkan guru A, mungkin dia siswa yang disiplin itu adalah siswa yang seperti ini, A, B, C, D. Guru B bisa mengatakan berbeda, disiplin menurut mereka itu X, Y, Z, sehingga pemahaman arti kata disiplin itu bisa menjadi berubah. Karena apa? Disiplin itu menurut paradigma kita adalah
anak yang disiplin adalah anak yang menaati seluruh peraturan, dia tidak melanggar. Misalkan kalau dalam sekolah dia menggunakan pakaian rapi sesuai peraturan dari atas sampai bawah, dia tidak melanggar, itulah kata disiplin. Itulah disiplin anak. Padahal apakah si anak itu memang benar dia melakukan itu untuk kebaikan dirinya, atau dia hanya takut? Dia menggunakan itu, misalkan dia tidak menggunakan dia menggunakan sepatu berwarna hitam karena dia takut kalau sepatunya diambil kemudian anak itu tidak memakai sepatu selama pembelajaran. Ataukah memang dia sadar bahwasanya menaati peraturan itu adalah untuk membelajarkan dirinya bahwa dia harus menaati kesepakatan yang ada dalam masyarakat, di mana kesepakatan itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Nah, ini yang mungkin akan kita coba untuk kembangkan, bahwasanya peraturan itu ada untuk memperbaiki diri, meningkatkan potensi diri, bukan untuk membatasi atau mengekang. Seperti halnya misalkan kalau kita di jalan, kita terpaksa kadang memang menggunakan helm, padahal sebetulnya helm itu untuk melindungi dirinya pada saat dia kecelakaan, dia paling tidak cedera di kepala. Tapi kadang kita menggunakan helm itu karena takut dengan polisi, kita takut dengan tilang. Nah, itulah pada bahwasanya kedisiplinan tidak muncul dari dirinya sendiri, tapi ada paksaan dari orang lain. Ini yang ada makna disiplin dari kita. Kemudian tentang motivasi perilaku. Nah, teori perilaku manusia itu ada dua tipe, yaitu motivasi eksternal, yaitu dari luar diri, dan motivasi internal dari dalam diri sendiri. Misalkan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini merupakan teori eksternal. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini biasanya mereka tidak istilahnya dia menaati sebuah budaya positif atau disiplin peraturan itu karena dia tidak ingin mendapatkan hukuman atau menghindari hukuman, sehingga yang menyebabkan dia berperilaku seperti itu bukan karena faktor dari dalam diri atau karena berasal dari luar dirinya, yaitu karena dia tidak ingin dihukum. Terus yang kedua, ingin untuk mendapatkan imbalan. Biasanya misalkan siswa, kalau misalkan dia ingin mengerjakan tugas, dia karena ingin mendapatkan nilai yang baik misalkan, padahal atau ingin mendapatkan pujian dari gurunya. Nah, ini yang adalah salah satu contoh misalnya motivasi yang dari luar. Biasanya yang pertama dia tidak dihukum atau bahkan dia ingin mendapatkan pujian. Nah, yang perlu kita tingkatkan adalah sebenarnya motivasi dari dalam diri untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan. Nah, ini yang sebenarnya harus kita dorong kepada siswa, agar bahwasanya setelah tidak ada guru pun mereka tetap berlaku sebagaimana yang telah disepakati. Misalkan kalau misalkan karena era pandemi ini kita menggunakan masker, kalau ada gurunya mereka menggunakan masker karena mungkin mereka takut kalau tidak menggunakan masker dimarahin. Nah, pada saat tidak ada gurunya, mereka melepas masker karena mereka pikir, oh nggak ada gurunya kok, berarti kan saya nggak dimarahin. Nah, yang perlu kita dorong adalah bagaimana siswa itu dia melakukan sesuatu itu adalah dengan tujuan untuk menghargai dirinya sendiri dan menjadi insan yang sesuai dengan harapan kita atau harapan masyarakat secara umum, sehingga siswa tersebut melakukan sesuatu itu memang dari motivasi dari dalam dirinya, dia tidak karena dipaksa atau tidak karena ingin dipuji atau diberi penghargaan, karena dia sadar bahwa apa yang dilakukan itu untuk kebaikannya sendiri. Nah, itu yang menjadi salah satu PR kita, bahwasanya bagaimana cara mengubah
motivasi perilaku manusia dari eksternal menuju motivasi secara internal, sehingga tidak kita suruh pun mereka sudah secara sadar melaksanakannya. Kemudian yaitu tentang keyakinan kelas. Teori politik adalah kemerdekaan itu adalah cara untuk memperoleh batasan. Merdeka itu tidak bebas. Merdeka itu juga memiliki batasan. Nah, dan kalau dalam segi pendidikan, yaitu dalam Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah dirinya sendiri. Setelah tadi kita berbicara tentang motivasi perilaku, bagaimana kita menumbuhkan supaya siswa ini dia melakukan sesuatu berdasarkan motivasi dirinya sendiri. Nah, ini bergeser, ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwanya seseorang yang merdeka itu dia tidak hanya terlepas dari perintah, dalam hal ini dia tidak dikontrol orang lain, akan tetapi juga cakap buat memerintah sendiri dalam hal ini. Dan secara internal dia memiliki motivasi untuk memerintahkan dirinya sendiri untuk berperilaku secara positif. Ini yang menjadi tujuan dan dari esensi pembelajaran. Salah satu fondasi dari Merdeka Belajar itu adalah bahwasanya setiap individu itu bisa terlepas dari perintah. Dan di sisi yang lain, dalam karakter dirinya sendiri, mereka mampu dan juga cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Berangkat dari sini, biasanya dalam setiap kelas, itu setiap guru memiliki peraturan yang berbeda. Yang kita pahami sekarang kenapa apa sih perbedaan antara peraturan dan keyakinan? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, misalkan ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mungkin dalam bayangan kita, karena kita menggunakan helm ya karena peraturannya kita diminta menggunakan helm. Tidak menggunakan helm kita akan ditilang, misalkan. Atau yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Kenapa ada peraturan itu? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan, misalkan? Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa bisa menyampaikan pendapatnya dari 3 pertanyaan itu, apa yang menjadi perbedaan mana antara peraturan dan keyakinan. Misalkan untuk poin nomor 1, secara paradigma peraturan ini seperti ini, tapi secara paradigma keyakinan ini seperti itu. Nah, mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa membantu saya atau membantu teman-teman yang lain berpendapat, monggo silakan. Saya Kak Jana. Ya, monggo Kak Siska. Kalau menurut saya peraturan itu lebih lemah daripada keyakinan. Seandainya peraturan itu tidak dilaksanakan, hukumannya itu belum seberapa terhadap diri sendiri. Tapi kalau keyakinan itu sampai dilanggar atau tidak dilakukan, maka hukumannya akan menjadi sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang bisa menghilangkan identitas diri kita sendiri. Terima kasih. Terima kasih Bu Siska. Menurut yang disampaikan Bu Siska tadi, bahwasanya peraturan keyakinan itu posisinya lebih tinggi dari keyakinan, sehingga kalau peraturan itu dilanggar mungkin secara pribadi itu lemah, tapi kalau keyakinan itu karena sudah
mendarah daging dari dalam dirinya, maka pelanggaran-pelanggaran tentang keyakinan itu memberikan dampak yang lebih besar. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang ingin menyampaikan pendapat? Biasanya gini, dalam untuk mendukung motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi peraturan itu biasanya ada sebelum kita tahu, sebelum kita melaksanakan. Tapi kalau keyakinan itu muncul dari dalam diri apabila kita dari awal mengikuti prosesnya, kita berkolaborasi, kita berdiskusi, sehingga kita dapat menyepakati nilai-nilai atau keyakinan apa yang harus kita laksanakan. Nah, itu yang menjadi pembedanya. Peraturan seperti yang Pak disampaikan Bu Siska tadi, peraturan itu lemah, ya, karena kita dipaksa untuk mengikuti. Kita tidak diberikan wewenang, kenapa sih kita harus melaksanakan itu. Misalkan siswa datang tidak boleh datang terlambat. Kenapa sih tidak boleh datang terlambat? Ataukah itu peraturannya harus datang jam 7? Kita tidak pernah mengajak siswa untuk berdiskusi alasan kenapa harus masuk jam 7, kenapa tidak jam 8, kenapa kalau jam 7 lebih itu akan melanggar peraturan. Nah, itu yang menjadikan motivasi dalam diri seorang siswa itu tidak menjadi kuat karena dia dipaksa untuk melaksanakan peraturan, tapi dia tidak didorong untuk menjalankan keyakinan dirinya. Nah, ini yang menjadi fokus kita, salah satu fokus dalam pendidikan bergerak, yaitu bagaimana seorang itu mampu membuat keyakinan, menciptakan keyakinan kelas atau keyakinan di mana keyakinan itu berasal dari nilai-nilai yang menjadi budaya positif yang dilaksanakan secara sadar dan tanpa paksaan oleh setiap orang yang ada di sekolah. Nah, berdasarkan dua gambar ini, kira-kira menurut Bapak Ibu yang merupakan keyakinan kelas yang mana dan mengapa itu menjadi keyakinan kelas? Kira-kira yang saya Pak Danang. Monggo Pak Ladip. Atau saya pilih yang sebelah kiri Pak Danang. Yang sebelah kiri, yang putih ya Pak? Yang keyakinan. Ya. Itu mengapa Pak Bapak memilih yang putih? Karena lebih tidak mengikat, tidak memaksa. Kalau yang peraturan itu memaksa sifat. Kalau yang hijau berarti lebih memaksa nih Pak? Betul. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Dari dua gambar itu sebenarnya dari fungsi penggunaan kata saja kita sudah dapat melihat perbedaannya. Misalkan kalau dari yang berwarna hijau atau sisi sebelah kanan itu lebih ke arah perintah, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, dan tertib. Nah, ini secara penggunaan kata itu sudah terlihat bahwa itu adalah sebuah perintah. Tapi kalau dalam gambar yang sebelah kiri, nah, itu kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah, kalau saling menyayangi, jadi dia tidak akan menyakiti, dia tidak akan berbohong, dia tidak akan menghina, dia tidak akan bertengkar. Yang sebenarnya itu adalah bagian dari peraturan. Cuman kalau menggunakan kata-kata sebagai keyakinan bahwa
bahwasanya itu adalah sebuah kesepakatan kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kemudian kami murid yang semangat belajar. Berdasarkan dari kata ini sebenarnya mereka pasti ya, kalau murid yang secara komitmen berkeyakinan harus semangat belajar, mereka akan aktif dalam pembelajaran. Mereka tidak akan membolos, mereka tidak akan meninggalkan pelajaran, atau mereka mengerjakan tugasnya secara tertib dan disiplin. Nah, berangkat dari kata penggunaan diksi itu dapat kita bedakan mana itu kesepakatan dan mana itu peraturan, mana itu keyakinan dan mana itu mana itu keyakinan dan mana itu peraturan, berdasarkan dari penggunaan katanya. Dimana kalau misalkan yang sebelah kanan itu lebih ke arah perintah atau peraturan, kalau yang sebelah kiri itu lebih ke arah motivasi dirinya sendiri. Nah, kemudian kira-kira kalau misalkan Bapak lihat dalam tabel ini di sebelah kanan, ini ada peraturan, dan di sebelah kirinya ada keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Nah, kira-kira dari ini, misalkan dari yang pertama, selalu kembalikan buku pada tempatnya. Buku ke tempatnya. Nah, kira-kira ini keyakinan atau nilai kebijakan apa yang ingin dituju dalam proses ini? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelas apa yang dituju? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Terima kasih Bu Farda. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Itu kira-kira keyakinan kelas mana yang dituju? Saling menghargai. Saling menghargai. Terus yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu kira-kira nilai apa yang ingin dicapai? Komitmen ya Pak. Komitmen. Mungkin kemudian dilarang melakukan kekerasan. Saling menghargai, keselamatan. Saling menghargai, keselamatan. Oke. Mungkin kasih sayang, bisa tidak melakukan kekerasan. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, bisa mencintai diri sendiri, bergantian atau menunggu giliran, kedisiplinan, menggunakan masker, juga bisa menjaga kesehatan, jangan berlari di kelas atau di koridor juga. Nah, ini sebenarnya keyakinan kelas atau kebijakan yang dituju. Misalkan selalu kembalikan buku pada tempatnya. Ini kita mengajarkan keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Jika kita bisa menanamkan tanggung jawab, maka peraturan tentang mengembalikan buku pada tempatnya itu akan juga dilakukan. Kemudian menghormati orang lain dan diri sendiri, bisa menyayangi atau menghormati. Jika keyakinan kelas ini, nilai ini menjadi keyakinan kelas, keyakinan diri, maka secara otomatis mereka tidak akan mengganggu orang lain, tidak melakukan kekerasan, menunggu giliran, menggunakan masker karena kita pada saat ini sedang pandemi, dan juga tidak menggunakan narkoba. Nah, ini contoh-contoh keyakinan-keyakinan yang dapat kita tanamkan kepada siswa, sehingga nilai-nilai yang akan kita tuju dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah disepakati. Nah, kemudian ada bagian lingkaran ada peraturan kelas, yang lebih luas lagi ada keyakinan kelas, dan yang lebih luas lagi nilai positif, dan yang paling luas adalah budaya positif. Ini maksudnya adalah peraturan kelas itu jika berdampak kepada keyakinan kelas atau peraturan kelas yang di mana itu terdapat keyakinan dan nilai-nilai,
yang secara positif, dia akan meningkat menjadi sebuah keyakinan kelas bahwasanya semua orang yang dalam kelas itu menyepakati bahwa nilai-nilai itu yang harus dilakukan. Jika semuanya sudah menyepakati dan melaksanakan, dampaknya adalah akan tercipta sebuah lingkungan yang positif, baik di dalam maupun di luar kelas. Jika sudah menjadi lingkungan yang positif, memberikan dampak yang positif terhadap lingkungan dan sekitarnya, yang lebih luas lagi adalah sehingga muncul budaya positif, di mana kalau nilai-nilai itu menjadi sebuah sudah berbudaya kepada diri, ya, pun tidak disuruh, mereka akan melaksanakan. Ini yang bahwasanya kenapa kesepakatan peraturan kelas, nilai-nilai di dalam kelas yang menjadi keyakinan kelas itu penting, sehingga jika itu dilaksanakan dan juga membudaya, maka akan memberikan dampak yang lebih luas, tidak hanya di dalam kelas itu sendiri, tapi juga di luar kelas. Kemudian tentang konsekuensi. Nah, di sini ada kalau Bapak Ibu bisa memperhatikan dalam tabel itu ada sekitar 7 jenis tindakan guru yang biasanya terjadi di sekolah. Itu mencatat 100 kali di dalam dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah, kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, murid diminta untuk push up karena tidak menggunakan masker, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol, meminta murid untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu warna hitam yang terjadi di sekolah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk melanjutkan kegiatan. Nah, jika dalam 7 kondisi ini, jika kita klasifikasikan dalam bentuk hukuman atau konsekuensi, ini biasanya misalkan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah, ini lebih ke arah hukuman. Pun halnya dengan lari mengelilingi lapangan, murid diminta untuk push up dan murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, ini untuk tidak mengenakan sepatu seharian maksud saya, karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, ini lebih ke arah hukuman. Tapi kalau konsekuensi, misalkan kita memberikan konsekuensi, misalkan ada siswa yang mencoret-coret buku temannya. Nah, konsekuensinya adalah dia harus mengganti kertas dari temannya tersebut karena dia sudah mencoret-coret. Atau misalkan membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, dia harus melaksanakan itu sebagai bentuk konsekuensinya karena dia sendiri yang menumpahkan. Jadi kalau hukuman itu lebih ke arah dia melakukan sesuatu karena perilakunya, dan itu tidak berkaitan langsung dalam perbaikan dirinya karena dia sudah melakukan kegiatan tersebut. Tapi kalau konsekuensi adalah tindakan yang dilakukan akibat dari apa yang dia perbuat, yang secara langsung dia bertanggung jawab untuk memperbaiki apa kesalahan yang dia sudah lakukan. Itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi misalkan karena dia sudah mencoret-coret kertas temannya, ya dia menggantikan kertasnya. Atau misalkan karena dia sudah menumpahkan air di meja, ya konsekuensinya dia harus membersihkan. Itu yang membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Perbedaan antara hukuman dan konsekuensi adalah kalau hukuman itu sesuatu menyakitkan yang harus terjadi. Jadi sifatnya itu menghukum, seperti tadi harus lari keliling lapangan, itu menyakitkan. Atau bahkan tidak menggunakan sepatu. Itu bagi siswa itu menyakitkan. Tapi kalau konsekuensi memang sesuatu yang harus terjadi akibat dari apa yang dia lakukan. Kemudian
Kalau sesuatu menyakitkan, berarti kalau hukuman itu membuat anak sakit, baik fisik maupun hati, untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Maksudnya kalau misalkan dia tidak menggunakan sepatu atau misalkan rambutnya gondrong terus dicukur gundul misalkan, secara hati itu akan menyakitkan dan akan dia selalu ingat. Tapi apabila konsekuensinya kamu konsekuensinya harus potong rambut sesuai dengan peraturan sekolah, mungkin dia tidak nyaman hanya pada saat dia dipotong. Tapi kalau sudah dipotong, dia sudah tidak akan lebih merasa nyaman. Nah, ini yang sebenarnya kalau ibu bapak dapat melihat ada pergeseran di mana ada hukuman dan konsekuensi, misalkan pada saat dulu anak rambutnya gondrong langsung dicukur metal misalkan, sehingga memaksa dia harus cukur gondrong. Nah, kalau sekarang sekolah kita sudah menerapkan kalau anaknya rambutnya panjang, dia langsung dipotong, dan yang memotong itu adalah siswa dari tata kecantikan kulit rambut, sehingga hasilnya juga baik, tapi secara peraturan membuat anak tidak melanggar peraturannya. Nah, ini yang membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Kemudian hukuman juga mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau hukuman merupakan konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Dalam hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jika ada hukuman, marah, merasa bersalah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Tapi jika konsekuensi yang terjadi pada diri anak adalah mereka kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau temporary, karena mereka harus membayar atau melaksanakan hal yang untuk menebus kesalahannya. Ini yang membedakan antara konsekuensi dan hukuman. Kemudian kita beralih ke kebutuhan dasar manusia. Bahwasanya setiap manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar, yaitu ada cinta kasih, bertahan hidup, cinta kasih atau diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Yang pertama yaitu tentang bertahan hidup. Ini adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup, misalnya mereka harus memiliki rumah, mereka harus sehat, manusia harus sehat, manusia harus memiliki sandang, pangan, dan papan misalkan untuk bertahan hidup. Ini sifatnya fisiologis. Kemudian untuk yang 4 kebutuhan dasar yang lainnya itu sifatnya lebih ke psikologis, misalkan cinta kasih, bahwa setiap manusia itu membutuhkan rasa untuk dicintai dan mencintai, serta memiliki kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Jadi setiap manusia pasti dia ingin dicintai dan mencintai, dan pasti dia ingin berhubungan dan memiliki koneksi sosial di antara kehidupan sosial di sekitarnya. Kemudian tentang penguasaan, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Bahwasanya setiap manusia itu pasti ingin menunjukkan eksistensi dirinya. Misalkan dia bisa mencapai sesuatu, pasti dia memiliki motivasi dalam hidup, kemudian diakui atas pencapaian dan keterampilannya atau kompetensinya. Kebutuhan yang keempat yaitu kebutuhan untuk bebas, adalah kebutuhan tentang kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Setiap manusia pasti dia ingin hidup secara mandiri. Dia tidak ingin dikontrol oleh orang lain. Dia ingin memiliki pilihan dalam hidupnya dan mampu mengendalikan arah hidup dirinya sendiri. Selain dia ingin dicintai atau mencintai atau
loyal, dia juga pasti ingin apa yang di dalam dirinya itu diakui oleh orang lain, dan dia juga kebebasan. Dia tidak ingin diatur atau dipaksa oleh orang lain, pasti dia ingin menentukan arah hidupnya sendiri. Dan yang kelima adalah kesenangan. Bahwasanya setiap manusia pasti ingin pasti butuh tentang pemuasan untuk kesenangan dari dalam dirinya, entah itu bermain atau tertawa. Pasti misalkan anak karena kesenangannya dia main game, pasti dia ingin untuk selalu bermain game karena itu bagian dari kebutuhan hidupnya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, cinta kasih, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini kira-kira gini. Ada empat pernyataan yang jika ibu bapak lihat di layar, bahwasanya yang pertama adalah ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Nah, kira-kira kalau berdasarkan pernyataan ini, kebutuhan apa yang mereka yang mereka harus penuhi berdasarkan pernyataan Ponsel. Kira-kira kebutuhan apa? Misalkan kalau guru bilang aku tidak perlu bersenandung sewaktu mengerjakan tugas, katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Ini sebenarnya adalah kebutuhan tentang kesenangan. Karena dia suka menyanyi, pada saat itu gurunya tidak boleh melarang dia bernyanyi, maka kebutuhan yang tidak terpenuhi adalah tentang kesenangan. Mungkin yang kedua, terus ibu guru tidak menyataku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, ini adalah kebutuhan tentang penguasaan. Dia ingin diakui. Ini loh, saya punya jepit baru, kok nggak disapa ya? Nah, itu kebutuhan yang tidak terpenuhi. Misalkan aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, misalkan ini yang keempat ini, misalkan kira-kira kebutuhan yang tidak dia dapatkan atau tidak terpenuhi adalah tentang kasih sayang. Bahwasanya gambarku tidak rapi, tapi ibu guru menunjukkan gambar yang tidak rapi itu di depan teman-teman kelasnya. Jadi secara tidak langsung dia dipermalukan. Dia merasa tidak memiliki kasih sayang karena dipermalukan oleh gurunya di depan kelasnya. Ini adalah contoh-contoh kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Kemudian adalah posisi kontrol. Nah, dalam posisi kontrol ini ada 5 posisi kontrol dari dalam guru, yaitu penghukum. Biasanya seorang penghukum ini bisa menggunakan hukuman baik fisik maupun verbal. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Ini biasanya menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman dan bersalah atau merendah. Misalkan kalau dalam klub, karena terlambat, coba kamu lari keliling lapangan karena kamu terlambat. Nah, ini adalah contoh kata atau perintah yang digunakan oleh seorang penghukum. Tapi kalau membuat orang merasa bersalah, misalkan dia menggunakan kata, kok kalian rame,
kalian rame sekali sih di kelas, apa kalian tidak menghargai saya sebagai guru kalian? Nah, ini biasanya kata-kata yang digunakan oleh seseorang untuk membuat orang lain merasa bersalah. Kemudian ada teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Yang kelima, pemantau. Pemantau atau pemonitor itu adalah mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dan yang kelima adalah manajer. Adalah posisi mentor di mana guru membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan menemukan solusi atas permasalahan. Ini adalah 5 posisi kontrol guru, yaitu ada seorang penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Nah, ini yang kita biasanya terjadi. Misalkan kalau guru berbuat menghukum, itu biasanya mereka menghardik, menunjuk, menyakiti, dan menyindir. Tapi kalau merasa bersalah, mereka akan berceramah dan mengatakan seharusnya kalian ini tidak melanggar peraturan, atau misalkan saya kecewa karena kalian telah atau kalian tidak mengerjakan tugas. Kemudian kalau untuk teman, biasanya dia akan membuatkan alasan-alasan muridnya. Pemantau itu mengukur dan menghitung, dan manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian dia berkata, misalkan, kalau seorang penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Ini adalah kata yang digunakan oleh guru sebagai dia posisi kontrolnya sebagai penghukum. Yang kedua adalah, misalkan dia membuat merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakan, ibu stres. Nah, ini biasanya kata-kata yang digunakan guru di mana dia mengambil posisi kontrol, yaitu membuat merasa bersalah. Kalau teman, ayolah lakukan demi ibu. Dan misalkan, masa kamu tidak mau, ingat tidak ibu pernah bantu. Ingat tidak, ibu pernah bantu. Dan, ini posisi guru sebagai seorang teman. Atau kalau memantau, apa peraturannya? Misalkan dia melakukan, ada seorang membuat, misalkan terlambat. Ya, kita sebagai pemantau itu menanyakan, kamu tahu nggak sih peraturan yang SMK 3, peraturan sekolah, kamu tahu nggak? Itu yang terjadi. Terus yang kelima adalah seorang manajer itu apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Sehingga kalau posisinya manajer itu adalah mendorong anak untuk bertanggung jawab dan menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Sehingga dampak pada murid kalau kepada seorang penghukum itu dampaknya mereka akan mengulangi kesalahan karena mereka hanya dihukum. Kemudian kalau menghadapi guru yang dengan posisi kontrol membuat merasa bersalah, si murid akan merasa rendah diri. Kemudian kalau sebagai teman, murid itu akan lemah, tidak mandiri, dan tergantung. Selanjutnya sebagai pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya, sehingga siswa itu hanya berorientasi kepada sanksi dan penghargaan yang akan dia dapatkan. Sedangkan kalau untuk manajer, dampak kepada siswa adalah siswa mampu mengevaluasi dirinya sendiri dan akan dituntut untuk memperbaiki dirinya berdasarkan apa yang dia gali dan dia sadari. Ini adalah dampak 5 posisi kontrol. Kemudian yang terakhir, tema yang terakhir adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka.
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut dosen, 9 ciri restitusi adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Cirinya yang kedua adalah memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan. Restitusi itu cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi berfokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi berfokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi ada 9 ciri-ciri yang paling mendasar adalah bahwasanya dari restitusi itu fokusnya kepada karakter, bukan kepada tindakan. Sehingga kalau tidak untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan tersebut. Nah, dalam segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Misalkan pada saat menstabilkan identitas, itu biasanya orang akan menggali identitasnya. Misalkan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu cara untuk menstabilkan identitas. Bahwasanya anak setelah melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu dia secara emosi. Kita tenangkan pikirannya bahwasanya kamu bukan satu-satunya anak. Misalkan anak itu tidak melakukan tugas, kamu bukan satu-satunya anak yang tidak melakukan tugas. Masih banyak kok teman-temanmu yang juga belum mengumpulkan tugasnya. Sehingga secara identitas mereka tidak merasa rendah diri. Kemudian setelah melakukan menstabilkan identitas, yaitu validasi tindakan yang salah, yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang kita sepakati, namun ingin menjadi orang seperti apa. Nah, ini biasanya diksi-diksi yang digunakan pada saat kita mempraktekkan tentang segitiga restitusi. Nah, menstabilkan identitas yaitu guru membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Biasanya guru akan berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga membuat kesalahan. Misalnya kita ambil contoh anak yang tidak mengerjakan tugas. Nah, kita bisa dorong mereka untuk itu. Misalkan bukan hanya kamu kok yang tidak mengerjakan tugas, masih ada yang juga tidak mengerjakan tugas, atau tidak mengerjakan tugas itu ya kesalahan, tapi bukan berarti manusia pun tidak salah. Semua orang pasti memiliki kesalahan, sehingga mereka itu menjadi positif padahal mereka sudah melakukan kesalahan. Kita stabilkan emosinya dan identitasnya sehingga mereka merasa positif. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ini adalah cara kita membantu murid mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya, setiap manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Nah, ini yang kita lakukan setelah kita tadi mempelajari tentang kebutuhan dasar. Pada saat kita memvalidasi tindakan yang salah, kita akan mengetahui kebutuhan apa yang tidak terpenuhi dari dalam diri mereka, sehingga kita menggali apa motivasinya mereka sehingga mereka melakukan tindakan itu. Misalkan pada saat siswa tidak mengumpulkan tugas, kita gali motivasinya kenapa. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, atau apa yang penting bagi kamu, sehingga kita tahu apa sih yang menyebabkan mereka tidak mengumpulkan tugas, sehingga bisa kita analisis
bisa kita simpulkan kebutuhan mana yang harus kita penuhi, kita ganti dan kita seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan, melihat murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Biasanya manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini yang biasanya kita lakukan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Misalkan kalau kita ada siswa yang tidak mengumpulkan tugas, kita tanya kepada siswa tersebut, kamu tahu nggak sih nilai-nilai atau keyakinan kelas apa yang ada di dalam kelas kita? Atau misalkan boleh nggak sih sebenarnya kalau kita tidak mengumpulkan tugas, kira-kira itu sesuai nggak dengan nilai-nilai yang disepakati? Nah, itu adalah cara untuk menanyakan keyakinan, sehingga kita merangsang si murid belajar dari kesalahannya supaya dia tidak melaksanakan atau tidak melanggarnya kembali di masa yang akan datang. Dia bisa belajar bahwasanya tindakan yang dilakukan itu salah karena dia tidak sesuai dengan nilai-nilai atau kesepakatan yang sudah disepakati di dalam kelas. Nah, selanjutnya pada tanggal 18 Januari kemarin saya membuat kesepakatan kelas di kelas 10 Tata Boga Industri. Ada 4 bagian yang saya lakukan. Model aksi, saya menggunakan Google Form untuk melakukan survei, Padlet dan papan tulis untuk umpan balik. Saya juga melakukan diskusi kolaboratif, dan saya melakukan eksplorasi, kesepakatan, dan refleksi. Ini adalah 4 bagian yang saya lakukan pada saat saya membuat kesepakatan kelas dengan siswa. Kegiatan awal saya melakukan survei melalui Google Form untuk mengetahui keadaan awal murid sebelum membuat kesepakatan kelas. Sehingga saya sebelum melakukan kesepakatan kelas, saya harus tahu nih apa sih yang mereka rasakan selama ini. Apa sih yang membuat yang terjadi kepada diri mereka selama di sekolah. Berdasarkan hasil survei, sebenarnya 100% murid itu nyaman saat pembelajaran di sekolah. Mereka lebih nyaman pembelajaran di sekolah daripada pembelajaran daring. Misalnya kalau kita bandingkan pada keadaan masa kini. Kemudian sebagian besar dari mereka merasa nyaman karena lingkungan sosialnya. Yang membuat mereka nyaman belajar di kelas itu karena mereka bisa bertemu dengan temannya, mereka bisa bersosialisasi, mereka bisa berinteraksi. Kalau di rumah mungkin dengan individunya mereka sendiri atau dengan HP, tapi kalau di sekolah mereka bisa bercanda, mereka bisa bertemu dengan temannya. Dan yang terjadi yang ketiga dari kondisi awal itu bahwasanya guru dan pelajaran menjadi bagian yang membuat mereka kurang nyaman. Nah, ini yang koreksi bagi diri saya sendiri, bahwasanya guru dan pelajaran itu ternyata karena sekolah itu tujuannya adalah belajar, malah guru dan pelajarannya yang membuat mereka tidak nyaman. Ini berdasarkan hasil survei di kelas tersebut. Nah, kemudian saya menggunakan bagian yang saya namakan kelas galau, menggali hal-hal yang membuat tidak nyaman saat pembelajaran di kelas dengan melihat umpan balik murid melalui Padlet. Ya, pada saat sesi ini saya menggali kira-kira apa sih yang membuat anak-anak itu gak nyaman dengan saya beri kegiatan yang namanya kelas galau. Jadi mereka bisa menuliskan di Padlet itu kira-kira apa sih yang membuat mereka galau. Nah, dari ini dapat kita lihat bahwasanya pada saat ini adalah contoh dari umpan balik yang diberikan oleh siswa. Dari umpan balik murid yang membuat mereka tidak nyaman adalah kelas yang ramai. Padahal siswa itu membuat ramai di kelas,
Tapi bahwasanya ada loh siswa itu yang nggak nyaman kalau kelasnya ramai, kemudian tugasnya terlalu banyak, gurunya terlalu serius, dan sarana prasarannya yang kurang maksimal. Jadi ini yang menyebabkan siswa itu menjadi tidak nyaman. Misalkan seperti yang disampaikan oleh Eja, kelasnya di kelas pengumpulan tugas terlalu cepat, kalau di rumah malah banyak tugas. Kalau Dimas misalkan dia menyatakan temannya berisik, saat mengumpulkan tugas waktunya sedikit, wifi-nya lemot, pelajarannya sulit, dan tugasnya banyak. Ini adalah hal-hal yang mereka rasakan, yang bikin mereka tidak nyaman di kelas. Kemudian setelah itu saya menanyakan kembali, menggali hal-hal yang membuat murid nyaman saat pembelajaran di kelas dengan melihat umpan balik murid melalui Padlet. Sehingga setelah saya mengetahui apa yang membuat tidak nyaman, saya juga ingin menggali gimana sih kelas ideal yang membuat bahagia. Kira-kira seperti itu. Nah, dari umpan balik murid yang membuat mereka nyaman adalah kelas yang kondusif pada saat belajar, teman yang saling mengerti, guru yang kolaboratif, tidak monoton, dan sarana dan prasarana yang lebih baik. Ini yang kira-kira membuat mereka nyaman. Sebenarnya ini adalah jawaban dari ketidaknyamanan yang mereka rasakan. Nah, berdasarkan dari umpan balik kelas galau dan kelas bahagia, saya bersama siswa menyepakati beberapa hal, di mana kesepakatan kelas itu yang pertama ada 3 kesepakatan yang kira-kira secara global itu ada 3. Untuk membuat mereka nyaman, diberikan kesempatan dan ruang murid untuk mengekspresikan diri di luar materi. Jadi dalam setiap pembelajaran ada satu ketika bahwasanya murid diberikan kebebasan untuk mengekspresikan dirinya di luar dari materi, sehingga mereka tidak bosan dan tidak merasa pembelajaran ini itu monoton. Kemudian kita juga bersepakat, kita serius pada saat pembelajaran, menciptakan kondisi kelas yang kondusif dan tertib mengumpulkan tugas. Jadi setelah mereka diberikan kesempatan untuk mengekspresikan diri, setelah itu kita kembali bahwasanya pada saat pembelajaran ya ayo kita serius menciptakan kelas yang kondusif, yang rame, supaya temannya tidak merasa terganggu. Kemudian tertib untuk mengumpulkan tugasnya. Kemudian kita juga bersepakat dalam waktu-waktu tertentu kita melakukan pembelajaran atau kegiatan di luar kelas, sehingga mereka mungkin dapat menemukan suasana yang baru, yang nyaman, dan tidak monoton, sehingga tidak hanya pembelajarannya di kelas meskipun saya mengajar sejarah. Ini adalah kesepakatan yang saya capai dengan siswa sebelum tata industri. Kemudian di akhir kegiatan saya melakukan refleksi kegiatan, bahwasanya dari beberapa refleksi kegiatan itu siswa merasa bahwa kegiatan yang barusan dilakukan atau yang tadi dilakukannya itu menggali ketidaknyamanan, terus kemudian menggali lagi kira-kira kelas yang nyaman, itu adalah kegiatan yang baru pertama kali mereka rasakan. Yang kedua, mereka juga bisa menjadi sarana introspeksi diri, tidak berperan dan menjadi diri sendiri. Karena apa? Mereka bisa melihat apa yang temannya tulis secara dalam Padlet itu. Jadi selain dia bisa melihat apa yang dia sampaikan, tapi dia juga bisa melihat apa yang temannya sampaikan, sehingga mereka bisa tahu ternyata teman saya merasa tidak nyaman kalau kelasnya berisi. Itu menjadi sarana introspeksi. Yang kedua, setelah karena dapat melihat pendapat teman-temannya, mereka bisa saling menghargai pendapat teman dan tidak membedakan antara satu dengan yang lain. Mungkin karena sebelumnya mereka sudah belajarnya daring, pada saat dia luring, mungkin
sesi perkenalannya tidak semaksimal karena sebelumnya bertemunya mungkin hanya 1 minggu sekali misalkan, sehingga secara keakraban itu belum terbentuk dalam satu kelas itu yang akrab. Tapi dengan cara yang seperti itu mereka bisa memahami temannya dan memahami karakter masing-masing teman. Dan yang keempat adalah belajar untuk menerima, beradaptasi, dan berdamai dengan keadaan. Bahwasanya keadaan nyaman atau tidak nyaman itu pasti terjadi karena kita berhubungan dengan banyak orang. Satu orang merasa nyaman, mungkin di orang yang lain tidak merasa nyaman. Nah, itu yang menjadi refleksi kegiatan yang saya lakukan, bahwasanya belajar untuk menerima keadaan, beradaptasi dengan keadaan yang baru, dan berdamai dengan keadaan tersebut, sehingga tidak hanya memaksa orang lain untuk dapat menyamankan dirinya, tapi kita juga harus belajar nyaman di setiap kondisi yang mungkin itu tidak nyaman bagi diri kita sendiri. Itu mungkin refleksi kegiatan yang terjadi pada kali ini. Nah, mungkin saya terlalu panjang lebar. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Bu Eka, monggo Bu. Baik, terima kasih Pak Danang atas waktu yang diberikan. Ya, terima kasih. Jadi saya ingin bertanya, tadi kan ada dijelaskan pemaparan tentang hukuman dan konsekuensi. Oke. Ya, tadi itu ada contoh yang mengatakan begini, kalau nggak salah terakhir, anak-anak dihukum berlari mengelilingi lapangan ketika pelajaran PJOK berlangsung karena dia terlambat, kayaknya seperti itu ya. Ya. Nah, terus itu dikatakan suatu konsekuensi. Nah, yang saya tanyakan adalah mengapa hal itu termasuk konsekuensi malah bukan hukuman, padahal kan dia disuruh lari Pak, hukuman fisik kan ya. Nah, itu mengapa dia dikatakan sebuah konsekuensi namun bukan sebuah hukuman. Terima kasih Pak Danang. Ya. Sebentar. Sebelah mana yang tadi? Macet terus. Tentang hukuman ya. Ini ya Bu, dan sebentar sudah. Bukan, ini peraturan dan keyakinan kelas Pak. Oh ini Nah, ini yang terakhir. Iya, yang terakhir. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, mungkin kenapa ini dinamakan konsekuensi, karena pada yang memberikan keadaan ini adalah guru mata pelajaran PJOK. Dia itu kan kalau PJOK pasti kan berolahraga, berhubungan dengan kegiatan fisik. Maka mungkin karena dia terlambat, dia harus berlari keliling lapangan. Pada saat pelajaran PJOK itu akan menjadi sebuah konsekuensi, karena itu berkaitan dengan keadaan yang harus istilahnya kondisi yang pada saat itu terjadi. Mungkin beda cerita kalau misalkan dengan guru matematika, yaitu kalau dia terlambat kamu harus lari keliling lapangannya 2 kali. Nah, kalau mungkin bagi guru matematika itu menjadi hukuman karena mungkin aktivitasnya lebih banyak pada tidak aktivitas secara fisik. Tapi kalau pada saat mata pelajaran PJOK, karena dia itu melanggar kesepakatan atau nilai-nilai pada saat kesepakatan kelasnya dengan si guru tersebut, karena dia melanggar, mungkin dia istilahnya lari itu menjadi sebuah konsekuensi dari dalam
dari kegiatan itu, karena berhubungan pada saat pembelajaran PJOK-nya. Mungkin itu sih, Bu. Yes, terima kasih Pak. Berarti bisa dikatakan karena dia terlambat, temannya mungkin sudah pernah melakukan pemanasan, dia belum, jadi konsekuensinya lari gitu ya Pak ya? Bisa juga. Oh gitu. Iya. Terima kasih Bapak atas Terima kasih. Ibu Bapak yang lain mungkin ada pertanyaan? Saya boleh Dana? Silakan Bu. Yang mau saya tanyakan, selama ini kan kita itu terikat dengan peraturan sekolah yang namanya seperti datang tepat waktu, menggunakan seragam. Apakah memungkinkan jika sebuah peraturan sekolah diubah menjadi sebuah keyakinan sekolah? Karena banyak orang yang harus diatur dan keyakinan yang harus ditanamkan seperti itu. Dan jika memungkinkan, kira-kira apa saja langkah-langkah yang harus kita lakukan? Terima kasih. Terima kasih Bu Farda. Mungkin dari Ibu Bapak ada yang ingin membantu menjawab atau berpendapat berkaitan dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Farda. Boleh bantu Pak Dana? Monggo Bu. Oke, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya, mungkin kalau saya boleh berpendapat, merubah peraturan sekolah menjadi suatu keyakinan itu tidak semudah membalikkan tangan ya Pak. Ya, karena memang sekarang yang umum itu adalah masih di peraturan. Dan untuk bisa membiasakan suatu keyakinan itu perlu benar-benar motivasi yang dari internal gitu ya. Nah, itu kita juga perlu proses sehingga peraturan yang ada itu nanti akan bisa menjadi suatu keyakinan ketika sudah membudaya, mungkin seperti itu. Ketika sudah kita budayakan kepada seluruh masyarakat sekolah, seluruh warga sekolah, yang akhirnya mungkin nanti bisa akan menjadi suatu kesepakatan sekolah. Mungkin seperti itu. Terima kasih Pak Dana. Terima kasih Bu Lala. Bu Farda, jika saya bisa menyambung dari yang apa disampaikan Bu Lala tadi, bahwasanya untuk sebuah menjadi keyakinan sekolah mungkin prosesnya tidak mudah dan sangat panjang, karena seperti yang disampaikan Bu Farda tadi, setiap orang memiliki keyakinan yang berbeda-beda, memiliki nilai-nilai yang berbeda. Tapi bisa kita lakukan, misalkan kita mulai dari keyakinan kelas dulu, keyakinan kelas, sehingga jika keyakinan kelas itu sudah tercapai, mereka pasti akan menumbuhkan lingkungan yang positif, karena setiap kelas sudah melakukan keyakinan berdasarkan masing-masing nilai-nilainya tersebut, maka itu menjadi dapat menciptakan lingkungan yang positif, yang selanjutnya akan menjadikan budaya positif. Jika seperti apa yang disampaikan Bu Lala tadi, jika sudah menjadi budaya, maka secara tidak langsung berdasarkan keyakinan kelas itu akan menjadi keyakinan sekolah, sehingga mungkin yang kita lakukan adalah bisa kita menciptakan sebuah keyakinan sekolah, meskipun tidak mudah dan waktunya mungkin prosesnya lama, tapi yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, dengan kita merumuskan keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu menjadi nilai yang harus kita pegang dan harus kita laksanakan. Kemudian dari keyakinan kelas itu semua bisa melaksanakannya, sehingga terbentuk sebuah lingkungan yang positif. Jika sudah terbentuk lingkungan positif, di mana keyakinan itu berjalan secara baik dan konsisten, maka itu akan menjadi budaya positif, di mana budaya positif itu nantinya akan menjadi keyakinan sekolah. Bahwasanya keyakinan itu sudah menjadi sebuah budaya yang bahkan tidak disampaikan, bahkan tidak disuruh, mereka sudah melaksanakannya. Mungkin itu Bu Farda. Ada tambahan?
Terima kasih Pak Danang. Terima kasih Ibu Bapak. Mungkin satu lagi terakhir. Silakan Pak Doni, monggo. Monggo Pak Doni. Jadi ditanya apa tidak Pak Doni? Halo, halo. Monggo Pak. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak Danang. Ya Pak. Hal yang menarik sudah disajikan oleh Pak Danang tadi. Saya ingin bertanya tentang tadi Pak, yang Bapak juga menjelaskan tentang kelas galauku dengan kelas bahagiaku. Mungkin secara garis besar itu adalah kontrak belajar bagi siswa ya Pak. Ya, Kurang lebih seperti itulah. kurang lebih Yang saya ingin tanyakan, bagaimana membiasakan agar siswa itu mereka tidak diingatkan pun sudah menjadi bagian dari kontrak belajar itu, sehingga tidak ada pemaksaan dalam hal kita harus ada kontrak belajar ketika belajar. Jadi kan enggak terus-terusan kita menjabarkan, tapi ini sudah membuktikan bagaimana kontrak belajar itu bagian dari mereka sudah berangkat dari sekolah, berarti ya sudah mempunyai kontrak belajar. Dan bagaimana tumbuhkan minat terhadap siswa supaya mereka juga tumbuh berkembang, tidak hanya atas paksaan kontrak belajar, melainkan mereka sudah menanamkan pola pikir mereka, sudah ada kontrak belajar dari mereka berangkat dari sekolah. Begitu Pak, kurang lebihnya. Terima kasih Pak Doni atas pertanyaannya. Mungkin Ibu Bapak ada yang ingin berpendapat dan membantu menjawab. Silakan. Mungkin ada yang membantu menjawab dari Ibu Bapak. Jika mungkin kalau dari saya begini Pak Doni, kalau menurut saya untuk membudayakan sebuah kontrak belajar tadi atau keyakinan kelas itu, yang perlu kita lakukan ada yang pertama, kita harus menanamkan bagaimana kita saling mengingatkan. Tidak hanya guru yang mengingatkan kepada siswa, tapi siswa juga mengingatkan kepada sesama temannya, atau bahkan siswa juga bisa mengingatkan kepada gurunya. Karena terkadang tindakan yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita sepakati, nilai-nilai yang sudah kita sepakati itu misalkan. Sehingga yang pertama adalah kita harus selalu saling mengingat dan saling mengingatkan bahwasanya apabila ada yang tidak sesuai dengan kesepakatannya, kita ingatkan. Dan yang kedua, bisa kita tanamkan dengan kegiatan sehari-hari dan konsisten dalam melaksanakannya. Karena kunci dari sebuah keyakinan kelas adalah konsistensi. Nah, kalau kita konsisten, kita melaksanakan itu, maka yang pertama yang terjadi adalah akan muncul sebuah saling mempercayai. Misalkan siswa, ojo-ojo hanya aku tok sing dikongkon untuk melaksanakan guru nenda. Tapi kalau kita konsisten melaksanakannya dan kita saling mengingatkan, mereka akan menyadari, oh iya ternyata guru saya juga melakukan itu ya. Misalkan diberikan ruang untuk mengekspresikan diri, ya secara konsisten harus dilakukan pada saat setiap pembelajaran. Ini ada waktu ya, misalkan 15 menit. Kalian boleh bebas mau ngapain. Misalkan dia mau main game, dia mau ngobrol dengan temennya, atau dia mungkin mau makan, minum, ya silakan, gak masalah. Karena dia itu diberikan waktu untuk mengekspresikan diri. Paling tidak ada momen di mana dia bisa memenuhi kebutuhannya dalam hal kesenangan, mungkin perasaan atau cinta dan kasih, karena dia butuh berkomunikasi dengan lingkungan sosialnya. Tetapi
pada saat pembelajaran itu tidak pembelajaran jam pertama, atau mungkin nanti jam kalau saya misalkan sejarah ada 3 jam pembelajaran, setelah jam pembelajaran 1, 2, 3 baru sejarah. Nah, itu kan pasti siswa sudah merasa bosan, ada penurunan terhadap minat pembelajaran. Tapi kalau apabila dia diberikan waktu untuk berekspresi diri, mungkin mereka bisa kembali nyaman dan bisa fokus terhadap pembelajaran. Sehingga pada saat kita sudah memberikan ruang untuk mereka berekspresi, kita juga bisa menagih, sudah tak kasih waktu berekspresi, sekarang kita waktunya pembelajaran. Nah, jika dilakukan secara konsisten dan terus-menerus, itu pasti akan bisa menjadi sebuah budaya atau sebuah keyakinan yang sudah melekat, karena pasti bisa karena biasa, karena kita sudah membiasakan, maka secara tidak langsung kita sudah terbiasa. Sama dengan misalkan kayak gini Pak Doni, kalau saya analogikan dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita terbiasa bangun jam 4, kita jam tidur berapapun pasti kita akan bangun jam 4, karena tubuh ini secara tidak langsung sudah men-setting dirinya, dia mengikuti kebiasaan yang biasa kita lakukan. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah konsisten dalam melaksanakan sehingga menjadi kebiasaan dan pada akhirnya menjadi sebuah kebudayaan. Mungkin itu dari saya, Pak Doni. Ada tambahan atau tanggapan, Pak Doni? Silakan. Ya, terima kasih Pak Danang bagaimana menjabarkan secara rinci konsistensi yang diberikan oleh siswa maupun guru ini sangat berperan penting. Nah, yang menjadi hambatan kembali ketika kita sudah melangsungkan kontrak belajar, kemudian aturan-aturan yang juga bisa dibilang juga tidak mendukung itu, artinya gini, ketika kita guru kan sebagai mercusuar transfer of knowledge dan transfer of value, di mana kita mengajarkan tentang ilmu pengajaran dan kita mengajarkan tentang bagaimana tata krama yang baik dan lain sebagainya. Nah, ketika kita mengadakan kontrak belajar, tadi sudah dijelaskan bahwa Pak Donat, ketika mereka bisa mengekspresikan diri, takutnya orang lain melihat ketika ekspresiku ternyata kebablasan. Kemudian padahal di ruang kelas itu ada guru, kok tidak diingatkan. Mungkin bagaimana meminimalisir keyakinan itu supaya kita juga punya kepercayaan diri, supaya tetap konsisten dalam menjaga kontrak kerja tersebut. Mungkin itu sih yang dirasa menjaga konsistensi itu sulit bagi saya pribadi, Pak Danang. Itu bagaimana? Ya, kalau menurut saya setiap orang seperti yang disampaikan tadi Pak, setiap kelas itu pasti memiliki keyakinan atau memiliki nilai-nilai yang berbeda. Mungkin secara umum kita sudah pasti memiliki nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat, misalkan tidak menyakiti orang lain atau tidak menghina orang lain, saling menyayangi misalkan. Nah, jika ekspresi itu berlebihan, berarti secara tidak langsung dia juga melanggar keyakinan atau nilai-nilai yang sudah disepakati oleh masyarakat umum, di mana itu bisa menyakiti orang lain. Itu misalkan seperti itu. Sehingga seperti yang disampaikan oleh yang saya kutip dari Ki Hajar Dewantara, bahwasanya kemerdekaan itu tidak hanya dia terlepas dari paksaan, tapi dia juga bisa memerintahkan dirinya sendiri. Sehingga tidak serta-merta misalkan dalam satu keyakinan ini bisa melepaskan keyakinan yang lain. Dia pasti akan terhubung dengan keyakinan yang ada di dalam masyarakat. Sehingga satu keyakinan pasti tidak bisa dilepaskan dengan keyakinan yang lain. Dia akan saling terhubung. Nah, itu yang mungkin jika berkaitan dengan konteks yang Pak Doni sampaikan tadi. Terus berkaitan dengan misalkan pandangan orang lain terhadap keyakinan kelas. Nah, kalau menurut saya selama keyakinan kelas itu tidak mengganggu orang lain, tidak mengganggu keyakinan secara umum, bagaimanapun itu bentuknya, maka keyakinan yang telah disepakati itu menjadi nilai yang mengikat bagi
yang menyepakatinya. Sehingga yang paling sulit adalah menumbuhkan, oh iya ternyata keyakinan ini harus kita laksanakan, misalkan. Itu yang paling sulit. Sehingga itu karena memunculkan motivasi dari dalam diri bahwasanya nilai itu adalah hal yang harus tercapai. Setelah itu tercapai, kita menumbuhkan motivasi bagaimana untuk mencapainya dan menjaga motivasi tersebut untuk selalu ada sehingga keyakinan itu selalu tercapai. Jadi tantangannya tidak hanya karena mungkin satu keyakinan kalau tidak di luar dari lingkaran orang yang tidak meyakini itu tidak akan menjadi sebuah keyakinan, karena dari keyakinan itu muncul berdasarkan kesepakatan. Dari kesepakatan itulah ada muncul komitmen untuk melaksanakannya, sehingga kita tidak bisa misalkan di kelas yang lain ternyata beda keyakinan kelasnya, kesepakatan kelasnya beda, ya makanya kita bisa harus saling beradaptasi. Misalkan dari kelas ini keyakinannya seperti kesepakatan kelasnya A, ternyata di kelas yang satunya kesepakatannya B, ya kita harus sama-sama berkomitmen untuk melaksanakan kesepakatan itu, karena dari kesepakatan itu adalah komitmen yang sudah terbentuk di antara yang menyepakati untuk melaksanakannya. Mungkin itu dari saya, Pak Doni. Terakhir Pak, terakhir sekali nih, Terima kasih loh, terakhir. Ya, supaya menjaga konsistensi terhadap kontrak belajar itu tadi, berarti kan guru harus melakukan check and balance antara reward dan punishment. Nah, metodologi yang menurut Pak Danang tepat untuk agar menjaga konsistensi antara check and balance itu tadi apa ya Pak Danang? Ya kira-kira supaya nantinya anak-anak ini juga mendapatkan reward, tapi tidak hanya reward tapi juga punishment yang tepat, punishment yang mendidik, tidak mengubah atas yaitu tadi transfer of knowledge juga transfer of value. Nah, seperti itu Pak Doni. Pak Danang. Terima kasih. Terima kasih Pak Danang, Pak Doni. Jadi kalau menurut saya gini Pak Doni, kalau kita berbicara tentang keyakinan kelas, ya kalau sudah menjadi keyakinan, maka secara tidak sadar kita harus melakukan, sadar maupun tidak sadar kita sudah melakukannya. Berkaitan dengan punishment atau tadi yang Pak Doni katakan reward dan punishment, sebenarnya tidak lagi hukuman tapi adalah konsekuensi. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya kalau misalkan reward atau hukuman itu lebih kepada dia motivasinya eksternal, jadi keyakinannya atau kesepakatannya itu belum menjadi keyakinan diri. Nah, itu yang kita tanamkan dengan memotivasi mereka dan memberikan konsekuensi apabila dia tidak melaksanakan itu, sehingga merubah dari yang awalnya motivasi secara eksternal, secara perlahan kita tumbuhkan motivasi dirinya sehingga menjadi sebuah motivasi internal. Jadi pembiasaan tidak hanya berpacu pada hadiah dan hukuman, tapi lebih ke arah memotivasi untuk bertanggung jawab. Yang kedua juga konsekuen terhadap apa yang dia lakukan, sehingga apabila dia tidak melakukan kegiatan yang atau tidak melaksanakan kesepakatan kelasnya, itu bisa kita lakukan seperti dengan menggunakan teori segitiga restitusi tadi Pak Don. Bagaimana kita menggali identitasnya, menstabilkan identitas, kita memvalidasi tindakan yang salah. Misalkan kira-kira kamu sadar nggak sih kalau misalkan tindakanmu ini tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Kemudian kalau dia sudah sadar, nah kita ajak dia untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang dia perbuat, dan juga secara bersamaan kita ajak dia untuk menggali solusi dari kesalahannya tersebut, sehingga dia yang bertanggung jawab dan dia sendiri yang menemukan solusinya. Dalam hal ini akhirnya kita bisa tanamkan secara tidak langsung dia melaksanakan keyakinan kelasnya, memperbaiki komitmennya, kemudian juga bertanggung jawab akan dirinya, dan juga
solusi terhadap permasalahan yang dia hadapi. Mungkin itu Pak Doni. Oke, terima kasih Pak Danang atas pencerahan. Terima kasih. Bagus sekali. Ya, sama-sama Pak Doni ya. Oke, Ibu Bapak, tidak terasa ini kita sudah lebih dari 5 menit. Terima kasih atas partisipasi dan kesempatan yang diberikan kepada saya pada kesempatan kali ini, mengutip pernyataan dari Ki Hajar Dewantara, dengan adanya budi pekerti, tiap-tiap manusia berdiri sebagai manusia merdeka yang dapat memerintah atau menguasai diri sendiri. Inilah manusia beradab, dan itulah maksud dan tujuan pendidikan dalam garis besarnya. Sehingga tujuan pendidikan adalah memerdekakan manusia, tapi tidak melupakan keyakinan dan nilai-nilai yang ada melekat dalam diri dan masyarakat. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Matur nuwun. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. So it's a bit